ini adalah season kami. Tapi ternyata untung ada anak yang mafia. Ada ambisi gitu loh. Iya. Faktor sih yang sebenarnya gue juga sendiri sebagai tifosi itu bingung gitu loh. Yo, balik lagi di Espresso, sebuah obrolan yang sedikit pahit tapi Nggak bikin kutu air. ya Allah, ketua air. Gue udah nggak bisa penyakit nih asli. Jauh banget, tapi kayaknya ngalamin nih ketua air. Ini lagi kena kutu kucing gue. Butuh kucing baru denger gua. Oke, kita kali ini mau membahas soal pencapaian klub ya. Iya. Iya. Yang kira-kira achieve targetnya atau justru malah di bawah pencapaiannya ya. Under atau overachieve. Klub kita dari beberapa parameter ya tolak ukurnya ya. Iya. Macam-macam nih. Kita lihat dari biaya gajinya, terus pembelian pemainnya, terus popularitas peringkat dan segala macam nih. Karena beberapa tim ada yang pencapaiannya tuh di luar ekspektasi gitu. Iya. Iya. Dan di sisi lain ada tim-tim yang ya dari awal musim, wah ini adalah season kami. Tapi ternyata, oke, kita yang under lo apa over dulu nih? Yang enaknya sih yang under dulu sih. Under dulu. Oke, kita bahas dari yang peringkatnya paling rendah dulu kali ya. Ada Genoa. Oke. Genoa ini sebenarnya setiap musim nih bisa dibilang transfernya emang nggak ada yang nggak ada yang mahal banget. Iya. Nggak ada yang mahal selalu banget. tepat. Tapi banyak pemainnya. Tapi banyak. Heeh. Dan musim ini dia habisin transfer untuk penjualan dan ya seperti biasa ya penjualan masuk keluar dan masuknya nih nggak beda-beda jauh gitu. Ya namanya juga klub trading lah ya. Iya klub trading ya ada cuan lah sedikit. Ada cuan. Sekitar 8 juta euro kali ya. Iya 8 juta euro. Kalau kita kalkulasi ini. Ya, Genoa. jadi ada pemain transfer beli pemain itu 51 juta, tapi ada yang dijual itu 59 juta kurang lebih gitu. Kalau Untung dia jadinya. Untung, cuan. Cuan. Tapi dia beli Sturaro cukup mahal. Iya, mahal Sturaro. 16 itu Jadi rekor klub. Iya. Jadi ibaratnya walaupun kita bisa dilihat mungkin dia dalam tanda kutip dagang gitu ya, tapi klubnya juga dikasih materi pemain yang oke. Sturaro buat dia mungkin oke. Kita nggak tahu ya mungkin cocok. Iya, atau ada gimana. ada Shone juga gitu Iya. kan. Sebenarnya dari materi pemain lumayan bagus, menjanjikan. Waktu awal-awal musim juga sempat menangan juga kan. Iya. Andrea Zoli waktu itu pelatihnya kan. Cuman ya begitu hasil buruk kayaknya diganti dan nggak bisa balik lagi performanya dan akhirnya sekarang di zona degradasi. Degradasi, kaget gue Genoa di situ. Bener itu makanya itu benar-benar kayak underachieve. Padahal musim lalu apa 2 musim lalu ada Piontek ya di situ. Iya. Ada Piontek mesti bagus-bagus. Ya sebenarnya musim lalu pun dia nyaris degradasi juga terakhir ya kan. Iya ya, sering menurun kayak Sering. gitu. Tapi dia tuh ya tipis-tipis lah. Tipis-tipis. Tapi memang sebenarnya kalau gue lihat Genoa tuh memang tim yang umumnya tuh dia berada di tengah ya, 10 Papan bawah tengah. lah maksudnya menang papan tengah. Cuman mungkin gue baru lihat nih udah sisa musim tinggal sedikit gini Genoa udah ada masuk di zona merah kan kalau nggak salah. Iya, sekarang Ini zona kalau merah. sampai Genoa terdegradasi, gue juga pasti rada kaget sih karena yang gue tahu Genoa langganan Serie A aja walaupun nggak ke atas nggak ke bawah gitu. Iya. Dan mereka juga punya ultras yang militan. Bener. Jangan sampai kejadian kayak waktu itu. Kalah telak lah suku kerasnya. Iya. Yang ke lapangan ultras. Iya, apa Sulit itu. Untung ada anak yang mafia. Anak apa sih? Si Skuli. Kuli. Skuli. Oke, itu cerita waktu itu lah Genoa. Terus ada salah satu klub yang habis dibeli sama pengusaha kaya Amerika ya Mas. Iya, keturunan Itali juga. Turunan Itali. Transfernya gue bilang sih lumayan bagus. Iya, lumayan. Mendatangkan pemain yang senior sama yang potensial tuh berimbang gitu. Iya, ada Ribery. Ya memang dia. Ribery sih yang paling menonjol ya. Dia melepas beberapa pemain kunci di musim lalu kayak Veretout gitu. Iya. Tapi dia ngedatanginya juga Eric Pulgar, ya kan? Terus di depan ada Ribery, di belakang juga dia Caceres ya. Iya, Caceres. Iya. Caceres dan juga ngambil lagi kiper yang memang cukup potensial gitu, Dragowski. Dragowski. Iya. Tapi nih prestasinya aduh
sayang Dia pemain mudanya nih. udah peringkat berapa? 13-14 ya kalau Iya, nggak salah, segitu. sekitaran segitu. Gua rasa sih masalah Fiorentina juga pelatih juga sih ya. Mungkin harusnya dia nunjuk pelatih yang emang lebih berpengalaman, lebih reputasinya lebih bagus gitu. Tapi mungkin ya karena ini musim pertamanya si Rocco Commisso juga jadi presiden, mungkin dia belum terlalu banyak ngasih pengaruh kali. Gua rasa tapi musim-musim depan tim ini punya potensi sih harusnya. Pioli lagi apa musim depan? Waduh. Bisa. Apalagi dia pasti dapat salah satu gelandang potensial juga nih, Sofyan Amrabat. Iya. Harusnya sih musim depan ya. Bagus. De Rossi jadi apa enggak sih? Masih belum official ya? Siapa? Atau De Rossi. De Rossi Belum pasti. katanya sih masalah license ya, gue nggak tahu deh benar atau. Iya. Tapi kalau gue sih menyayangkan ya, maksudnya cari aja pelatih yang udah jadi gitu. Iya, maksud gue nggak tahu, Ada. mungkin ya tujuannya Rocco Commisso di 2 musim awal ini adalah balik lagi ke bisnis sih. Ini nama De Rossi gitu loh, seorang De Rossi. Mungkin kalau memang benar jadi ya, karena nama De Rossi juga nama yang besar di Italia ya, bukan kita ngomongin bahkan di Eropa juga, di Iya. keseluruhan juga nama siapa sih nggak tahu De Rossi lah, ibaratnya salah satu gelandang terbaik yang Italia punya. Ya mungkin itu as a player tapi Iya, kan dia pelatih. kalau pelatih memang Belum terbukti. belum terbukti. Cuman kalau kita ngomongin hanya sekedar nama gitu ya, sekedar nama mungkin akan memberikan dampak positif dari segi entah itu finansial atau pokoknya dari segi bisnis. Mungkin si Commisso masih ngelihatnya dari sisi itu dulu ya, mungkin. Tapi dengan belanjanya dia datengin si siapa Amrabat, ya gue ngelihat sih Ada ambisi. ada ambisi gitu loh. Iya. Lumayan ada ambisi karena Amrabat itu salah satu pemain terbaik musim ini ya di Serie A ya, salah satu layak lah maksud gue dapat Team of the Year ya mungkin. Nominasi, iyalah paling nggak masuk Nominasi. nominasi lah. Berarti lebih setuju ganti pelatih yang lebih berpengalaman dong. Iya, Pioli Iya. lagi aja nggak apa-apa. Selanjutnya ada tim yang sebenarnya dalam beberapa musim terakhir ini cukup mengganggu dominasi Juventus. Dan belanjanya sebenarnya di awal musim, belanjanya bagus-bagus nih. Iya. Dia di belakang ngedatengin Manolas. Di tengah dia ngedatengin Diego Demme dari Leipzig ya. Dari ya Wolfsburg kalau nggak salah ya atau apa sih? Jerman lah, Iya, Liga iya, Jerman. iya, Ya, gua juga terus nggak- ada Lobotka. Lobotka. Terus di depan juga ada Lozano, ada yang senior ada Llorente. Iya. Iya, ada Tapi Politano ya, terus. oh iya ada Napolitano. Napolitano. Ya, itu. Tapi ya ada kisru manajemen sempet ya. Iya, ini awal sih musim. kayaknya sih makanya si De Laurentiis ini waktu itu ngamuk gitu, ibaratnya dia udah belanja gede-gedean gitu, tapi ternyata hasil di lapangan nggak sesuai harapan. Terus akhirnya dia hukum pemain untuk retiro waktu itu, yang akhirnya diprotes, baru deh Ancelotti dipecat, akhirnya baru deh Gattuso masuk kayak apa namanya menyeimbangkan lagi gitu. Tapi ya tentunya ya kalau kita lihat spendingnya Napoli itu 196 juta euro untuk ngebeli pemain, ya hampir 200 juta, dimana si Manolas sama si siapa Lozano itu hampir ngabisin 80 juta sendiri gitu. Itu ngebuktiin sebenarnya tim ini punya ambisi gede ya, tapi kalau ngelihat sekarang performanya nggak masuk ke zona Liga Champions sih, bisa dibilang Napoli agak underachieve sih musim ini sih, jadi pantas dibilang gitulah ya. Gitu. Padahal dia lumayan berhasil nahan pemain-pemainnya sih supaya nggak dilepas. Dan itu makanya bikin biaya gajinya juga gede sampai hampir 100 juta euro. Itu kan gue juga pernah baca bukunya Soccernomics, itu kan katanya biaya gaji itu berbanding lurus sama prestasi biasanya. Dan ini sebenarnya udah dijalani sama Napoli nih, si De Laurentiis udah berusaha gitu untuk ningkatin performa timnya lewat biaya gaji, ngegaji bintang-bintang yang supaya dia tertarik untuk bergabung dan tertarik juga untuk bertahan gitu. Tapi ya ternyata ya emang hasil di lapangan itu kadang-kadang nggak sejalan aja gitu. Pemecatan Ancelotti juga jadi salah satu faktor sih yang sebenarnya gue juga sendiri sebagai tifosi itu bingung gitu loh. Ancelotti punya prestasi yang bagus dan di Napoli not bad kok menurut gue. Nggak tahu kenapa alasannya, kenapa dia dipecat, katanya ribut sama Aurelio, cuman gue nggak tahu ya itu benar atau enggak. Cuman justru yang tadi Mas Adit bilang ada pemain yang mau bertahan atau ada yang mau datang, itu karena faktor Ancelotti sebenarnya pasti berpengaruh gitu loh. Kenapa bintang itu mau bertahan? Karena ya sosok Ancelotti lagi. Nah tapi sekarang di bawah Gattuso, kalau ngomongin soal pemain yang mau datang atau yang mau bertahan itu mungkin akan ngelihat juga kualitas Gattuso yang memang belum terbukti sejauh apa lah gitu. Masih belum punya achievement yang oke-oke banget. Walaupun
di musim ini Napoli sangat baik mainnya ya, bahkan berhasil menjuarai Coppa gitu loh ngalahin Juve. Tapi ya itu sih yang menjadi pertimbangan, dan kalau dari segi finansialnya ngelihat transfer in dan transfer outnya yang timpang banget ya gitu ya. Jadi memang benar, gue setuju sama Mas Adit bilang dia ya salah satu tim yang underachieve musim ini. Tapi itu kan di Serie A ya, maksudnya di Coppa dia bisa ngebuktiin juara Coppa, dan mungkin ketika di Champions League dia bisa melaju lebih jauh, justru bisa jadi ini pencapaiannya ya lumayan. Iya, lumayan lah. Dan mungkin angka-angka ini masih berubah kan Mas Adit ya? Dalam satu musim ini bisa Oh enggak, kalau musim ini sih bukan angka ininya, value timnya. Kalau misalkan tim, ya nanti Napolinya anggaplah bisa ngalahin Barca gitu atau jauh di UCL. bisa karena kan itu juga pengaruh ke pendapatannya dia gitu. Ya itu tadi Napoli, terus ada juga tim yang hampir setiap musim kayaknya harus Tiap tahun ya. Tiap tahun underachieve mulu. Tiap tahun revolusi. Gitu. We are so rich. Cemilan piye. Udah tahu lah. Tapi kalau gua ngelihat kebijakan transfer sih, justru dari beberapa tahun terakhir ya, pemain-pemain yang dibeli di bursa transfer musim panas kemarin terbukti. Iya. Sebagian besar terbukti gitu. Yang didatangin Maldini Boban ya, contohnya ada Theo Hernandez, Ante Rebic, terus Ismail Benacer gitu. Bahkan seorang back yang bilang udah nggak muda gitu, Simon Kjaer tuh masih kerja lah. Cuman kan penyakitnya Milan tuh dia nggak bisa ngelepas ya Mas, nggak bisa ngelepas pemain-pemain sebelumnya. Iya. Yang emang dia belinya mahal gitu, terus dilepasnya mau nggak mau, ya udah segitu aja lah. Kan kayak pas beli pemain itu kayak udah mikir konsep ini kita akan jual rugi. Kayak gitu nggak sih maksudnya? Kayak sekarang ada siapa Musacchio mau cabut. Musacchio mau cabut, terus belum lagi yang lainnya gue nggak tahu, sempat Frank Kessie juga mau cabut entah kemana. Gak mungkin dengan harga yang tinggi sebenarnya. Justru yang kayak kita lihat Piontek. Iya. Dibeli mahal, dijual cuma ya berapa gitu loh maksudnya. Memang Milan ini dari segi transfer juga, ya ini balik lagi ke masalah finansial sih. Memang bukan kelasnya Milan juga untuk beli pemain-pemain yang mungkin bisa dibilang mediocre atau, tapi kalau kayak Theo Rebic itu gue lebih suka bilangnya dia adalah potensial ya, wonderkid ya gitu. Tapi ngebeli mungkin gue nggak tahu ya, Rebic itu umurnya udah 26 ya, nggak muda lagi. Menurut gue itu pembelian yang terlepas dari Rebic bagus main musim ini ya, maksudnya dia bagus di musim ini, terlepas dari itu maksudnya pas awal ya kita tahu Rebic tuh bukan bintang yang biasa dibeli Milan. Iya. Bukan tipenya Milan banget gitu loh. Tapi walaupun memang ngelihat kondisi finansial Milan, ya mungkin itu yang paling cocok. Iya. Gitu. Mungkin dari segi finansialnya Mas Adit. Dan salah satu yang bikin tadi bisa dibilang Milan itu susah nyari untung dalam ngejual pemain adalah pemain-pemain yang dikontrak sama Milan itu gajinya gede gitu dan durasi kontraknya panjang. Jadi artinya si pemain itu juga kalau misalnya dia mau pindah, dia juga harus nyari klub yang paling nggak bisa bayar gajinya sama gitu ya. Atau padahal ya pemain-pemain itu di Milan misalnya nggak banyak dapat tempat sehingga permainannya menurun, dan otomatis kan klub yang mau beli kan juga jadi mikir-mikir, oh ini pemain gajinya gede tapi sebenarnya permainannya turun. Itulah yang bikin pemain-pemain Milan tuh jadi harganya lebih murah gitu, dan akhirnya kondisi itu secara kalau dilihat secara keseluruhan itu menggerus banget kondisi finansial Milan yang akhirnya rugi terus. Dan emang setuju baru musim ini, musim 2019-2020 itu kebijakan transfernya benar-benar kayak diperbaikin, pemain-pemain yang datengin muda dan potensial, biaya gajinya juga ditekan ya. Tapi tetap menurut gue target untuk klub seperti Milan itu harusnya UCL. Tapi ngelihat Milan di mana sekarang Milan berada di klasemen itu kayak udah nunjukin indikasi sebenarnya underachieve juga gitu. Dan buktinya ya bakal ada revolusi mini lagi nih yang bakalan terjadi musim depan gitu. Sebenarnya emang penyakitnya bukan cuma ngebeli sih kalau yang gue lihat. Ngejual lah Milan itu penyakitnya. Iya. Nggak bisa dia ngejual harga mahal. Terakhir cuma siapa ya? Ibrahimovic, Thiago Silva, Kakak itu udah. Siapa lagi abis itu? Iya, yang jual untung gitu ya. Ya makanya dalam beberapa tahun terakhir ini tuh buat nutupin minusnya itu susah banget. Bahkan tim sekelas Juve aja gitu ya ibaratnya yang memang
kalau kita lihat umumnya tim gede memang selalu beli pemain lebih mahal, ngejual lebih murah. Tapi buktinya dengan adanya transfernya Pjanic dan Arthur ya salah satunya itu mereka profit besar loh gitu. Maksudnya tim kayak Juve aja tuh masih bisa ngejual pemainnya. Berarti kan memang menunjukkan yang kayak tadi Mas Adit bilang biaya gaji atau biaya transfer itu harus garis lurus dengan yang namanya prestasi gitu. Iya. Oke, itu tadi yang underachieve ya. Sekarang kita bahas yang pencapaiannya di luar ekspektasi.